Ini doanya diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihissalam dan dibaca setelah sholat wajib. Tiap hari dibaca. Khabal wafiduna ala ghairik. Sungguh orang itu telah gagal. Gagal. Orang itu salah jalan, salah langkah. Siapa orang yang salah langkah itu? Al-wafiduna ala ghairik. Orang yang mencari selainmu ya Allah. Jadi kalau mau mencari, berharap pada sesuatu, wafid itu dari kata-kata wafd. Orang dalam perjalanan sebagai musafir, ketika dia akan beristirahat, dia akan mencari orang yang bisa menerima dia. Kalau zaman sekarang mungkin hotel. Ya. Tapi kalau dia masuknya ke satu tempat yang tidak tepat, misalnya dianggap hotel tapi ternyata adalah tempat para sarangnya penyamun. Orang ini berarti sudah salah tempat. Ini kiasan, dikatakan khabal wafiduna ala ghairik. Kalau mau mencari tempat untuk seperti itu, menggantungkan sesuatu, jangan cari tempat yang lain. Cari tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka khaba, gagal, salah. Wa khasiral muta'arriduna illa lak. Orang-orang yang muta'arrid itu yang meminta sesuatu, berharap kepada sesuatu. Tapi kalau mintanya kepada selain Allah, dia rugi. Rugi. Orang ketika akan punya hajat ya, orang ketika punya hajat, dia butuh pinjaman misalnya, datang ke rumah orang yang pelit untuk minta pinjaman, kira-kira dikasih atau tidak? Orang minta bantuan datang kepada orang yang pelit, tidak akan dikasih. Ini orang yang semacam ini justru dia bukan hanya salah alamat, tapi dia rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi kehormatan dan harga diri. Karena itu kalau memang mau menjadi orang yang muta'arrid, jangan ke tempat lain, pada Allah. Apapun yang kau miliki, letakkan di hadapanmu, serahkan pada Allah. Ya Allah, aku butuh padamu, ini yang aku miliki. Ini bekalku untuk mengharapkan kepada kau. Kemudian, wada'al mulimuna illa bik. Orang yang mulim itu artinya menimpakan sesuatu, menyerahkan sesuatu, bersandar pada sesuatu. Kalau orang mau bersandarnya kepada selain Allah, sandarannya itu ibaratnya seperti apa? Orang mau bersandar kepada kertas misalnya, dia tidak mungkin akan bisa bersandar, akan rumpuh, tidak bisa menjadi sandaran. Wa ajdabal muntaji'una illa man intaja'a fadlak. Orang kalau mau mencari sesuatu, harta karun misalnya, atau orang mau mencari air, sumber air. Kalau mencarinya harta karun atau sumber air di tempat yang selain Allah, maka dia adalah orang yang disebutkan dalam riwayat ini ajdab. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau mau mencari harta karun, mau mencari sesuatu sumber, sesuatu yang bermanfaat, yang guna, yang kita butuhkan, Allah tempatnya. Jangan ke tempat yang lain. Ini 4 ungkapan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu milik Allah. Jangan lari ke tempat yang lain. 4 hal pertama. 4 hal yang kedua. Kenapa kok kita menyebut seperti itu? Kenapa Allah itu adalah tempat yang kita mau ta'arrud, mau wafat, mau intija'? Kenapa? Karena Allah pertama, babuka maftuhun lirraghibin. Karena pintu Allah tidak mungkin akan pernah ditutup bagi orang yang mau masuk. Tadi kan kita bicara tentang masalah orang yang dalam keadaan safar, mencari wafat. Maka wafat itu harus kepada apa? Pintu yang terbuka, jangan pintu yang tertutup. Pintu tertutup nggak dibuka kita, silakan masuk. Pintunya siapa? Pintunya Allah. Karena pintunya Allah selalu terbuka. Wa khairuka mabdzulun litalibin. Kita jangan sampai salah, harga diri kita jangan kita korbankan untuk orang lain. Untuk Allah kita keluarkan semuanya. Kita minta kepada Allah, kita jatuhkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah khairuka mabdzulun litalibin. Orang yang mau minta kebaikannya Allah itu selalu diberikan, tercurahkan. Selalu mencurahkan kebaikan. Wa fadluka mubahun lis-sa'ilin. Orang kalau mau bersandar, meminta, permintaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan pada Allah. Wa nailuka mutahun lil amilin. Dan nail yang sesuatu bisa kita ambil, bisa kita dapatkan. Tadi kan kita bicara tentang sumber yang bisa kita dapatkan. Yang bisa kita dapatkan itu dari Allah. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan, silakan mau ngambil silakan. Dipersilakan pada kita. Ini 4 hal yang kedua. 4 hal yang ketiga. Warizquka mabsutun liman asad. Ini sifatnya Allah. Rizkinya Allah itu diberikan
walaupun kepada orang yang maksiat kepada dia. Ya Subhanallah. Jadi bukan hanya orang yang menghamba, bukan hanya orang yang soleh, orang yang maksiat pun diberi oleh Allah. Rizquka mabsutun liman asab, wa hilmuka mu'taridun liman nawat. Kasih sayang dan kelemah lembutan Allah itu terhamparkan bagi siapa? Bagi orang yang menentangnya pun. Yang ketiga, adatukal ihsan ilal muslimin. Kebiasaan Allah itu memberikan kebaikan bahkan kepada orang yang berbuat buruk. Dan yang keempat, wasabilukal ibqa'u 'alal mu'tadin. Kebiasaannya Allah kalau ada orang yang menentang, orang yang melampaui batas, tidak langsung dihabisi oleh Allah. Dibiarkan. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan tidak bagi orang yang tidak melakukan tindakan menentang pada Allah? Apakah Allah akan mencabut kita, akan menghabisi kita? Empat yang terakhir. Karena itulah kita mohon, Allahumma fahdini hudal muhtadin. Ya Allah, makanya beri aku petunjuk sebagaimana Engkau memberi orang-orang yang mendapat petunjuk. Warzuqni ijtihadal mujtahidin. Beri aku kesempatan dan kemampuan supaya aku bisa melakukan kerja keras sebagaimana orang-orang yang soleh melakukan kerja keras dalam ibadah kepadamu. Wala taj'alni minal ghafilin al-mub'adin. Jangan kau jadikan aku orang-orang yang lupa kepadamu, yang dijauhkan dari dirimu. Waghfirli yaumaddin. Ampuni aku di hari kiamat nanti. Jadi 4, 4, 4, dan 4. Ada 16 ungkapan. Menarik sekali ini doa kalau kita mau menyelaminya.